kita mau memiliki anak dengan daya tahan tubuh yang kuat, ya, ini berdasarkan pengalaman, berikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya lalu. Oke, pertama-tama kita masukkan di kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kelebihannya deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar kita memiliki anak dengan daya tahan tubuh yang kuat. Daya tahan tubuh yang kuat itu artinya ya nggak sakit-sakitan, nggak gampang sakit, nggak gampang demam. Agar kita memiliki anak dengan daya tahan tubuh yang kuat, ya ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi, karena saya juga bukan ahli kesehatan ya. Itu perlu dipersiapkan sejak anak lahir ya. Jadi sejak anak lahir ya, persiapannya yaitu berilah dia ASI sebanyak-banyaknya ya. Jadi terutama di 6 bulan pertama dia lahir ya, itu full ASI, tidak ada makanan lain ya selain ASI. Kemudian setelah 6 bulan ditambah lagi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI ya, tapi tetap ASI tetap diberikan sampai 2 tahun lebih ya. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman ya. Anak saya yang pertama itu lahir langsung dikasih makan, karena saat itu dia merasa nggak cukup kalau cuma dikasih ASI ya. Begitu dinenenin ASI dia masih rewel, tapi begitu dikasih makan dia langsung diem, anteng ya, seperti itu. Kemudian itu sampai umur 1,5 tahun, kemudian dia sudah berhenti mengkonsumsi ASI ya, karena kondisinya saat itu dia sariawan. Kemudian karena beberapa hari dia libur nggak minum ASI karena nggak bisa ngisep ASI. Setelah sariawannya sembuh, dia tidak berminat lagi dengan ASI ya, seperti itu. Nah, perbedaannya ya dengan anak saya nomor 2 dengan anak saya nomor 3. Anak saya nomor 2, 3 itu lahir itu full ASI sampai umur 6 bulan. Full ASI saja, tidak ada tambahan makanan apapun. Kemudian setelah 6 bulan ada MPASI, makanan pendamping ASI, itu sampai umur 2,5 tahun. Jadi sampai 2 tahun lebih. Nah, kondisinya perbedaannya, kalau anak saya yang pertama itu mudah sakit, mudah demam tinggi, sakit-sakitan ya, bahkan dia terkena TB paru ya. Jadi sehingga dia harus kontrol ke dokter itu selama 9 bulan ya, tiap bulan harus kontrol selama 9 bulan untuk terapi TBC-nya ya. Karena sebelum diterapi TBC-nya itu sering banget dia demam, panas tinggi, nanti turun, panas lagi, seperti itu. Jadi harus kontrol padahal dia sudah divaksin BCG, tapi karena daya tahan tubuh dia lemah ya, dia masih kena dengan TBC, dia masih kena TB paru. Kemudian saat sudah mulai besar juga, kalau sakit itu perbedaannya ya. Kalau anak saya yang pertama itu sakit, kalau demam itu nafsu makannya hilang, nafsu makannya berkurang, bahkan tidak mau makan, sehingga bisa menyebabkan dia jadi lemah, jadi lemes ya, dehidrasi. Berbeda dengan anak saya nomor 2, meskipun panas lagi mewabahnya DBD, itu dia sempat demam tinggi, tapi dia tetap masih bisa makan, nggak, nafsu makannya tidak hilang ya, masih mau makan, mau minum ya. Itu kan membuktikan bahwasanya pencernaan dia lebih bagus daripada kakaknya ya, sehingga tanpa perlu ke dokter ya, cukup dikasih paracetamol, kasih makan makanan apa yang dia senangin ya, alhamdulillah panasnya cepat turun ya, dia juga kemudian sembuh tanpa perlu harus konsultasi ke dokter ya. Berbeda dengan yang kakaknya, dia bahkan harus masuk rumah sakit ya, karena tidak mau makan, muntah-muntah terus, jadi harus diinfus, harus terapi di rumah sakit ya. Itu membuktikan ya pencernaan dia ya kurang bagus dibanding adiknya ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah semuanya memiliki kondisi daya tahan tubuh yang bagus ya menurut saya, karena kemarin sakit pun nggak lama, cepat sembuh sendiri ya, nafsu makan juga tidak berkurang. Bahkan anak saya nomor 2 itu hampir nggak pernah sakit. Kalaupun sakit ya sembuh sendiri ya. Waktu bayinya itu masih balita-balita itu hampir jarang sekali namanya batuk, pilek, demam ya. Jadi hampir nggak pernah ke dokter. Walaupun ke dokter, walaupun sakit itu bisa sembuh sendiri, cukup minum paracetamol, istirahat, alhamdulillah sembuh ya. Jadi kalau kita
mau memiliki anak dengan daya tahan tubuh yang kuat, ya, ini berdasarkan pengalaman, berikanlah dia ASI sebanyak-banyaknya yang cukup, ya, jangan sampai berkurang, karena memang dari banyak yang saya baca, ya, ASI itu bisa membuat anak memiliki daya tubuh yang baik. Oke, seperti itu video dari saya. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.